Ya, malam teman-teman semuanya. Kita akan baca uh, dua ayat ya di Matius 13 ayat 45-46. Bisa minta tolong Saya dibaca. bacakan ya. Matius 13 ayat 45, demikian firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan malam hari ini. Berapa sih harga sebuah kebenaran itu? Jadi kita tahu ya, banyak orang yang mencari kebenaran itu bahkan sampai melewati berbagai hal. Ada yang berpuasa, ada yang naik gunung, ada yang menyeberang laut dan lain sebagainya ya. Jadi berapa sih harga sebuah kebenaran itu? Dan malam hari ini kita ditunjukkan melalui satu firman Tuhan di kitab Injil Matius itu, kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, dan setelah menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, masalahnya adalah ketika kita ini dalam satu kawasan yang homogen, itu mungkin lebih mudah ya untuk menemukan dan juga akhirnya juga mempertahankan kebenaran itu. Tetapi seringkali ketika kita berada di dalam satu kawasan yang minoritas, itu membuat kita ini sebetulnya tantangannya itu sangat besar. Ketika kita orang yang sudah diberi anugerah oleh Tuhan dan mendapatkan sebuah arti sebuah kebenaran itu, seringkali kita mendengar banyak orang-orang yang dalam tanda petik menjual kembali kebenaran itu. Tantangan bisa masalah ekonomi, bisa masalah pasangan hidup, bisa masalah tentang pekerjaan kita juga bisa. Jadi dalam segala lini kebenaran yang hakiki itu sesungguhnya harus kita pertahankan seperti seorang pedagang yang tadi yang mencari mutiara itu. Nah, dalam konteks kita memuji dan menyembah Tuhan, pernahkah kita di satu saat itu kita diberi sesuatu oleh Tuhan gitu? Dalam konteks iman, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu, kalau kita yakini, dan itu juga dianggap sebagai Tuhan, sebagai suatu kebenaran. Nah, mari teman-teman, di dalam konteks kita memuji dan menyembah ini adalah dalam hal kita ini punya tujuan, yaitu selalu berdekatan dengan Tuhan. Nah, ketika ada banyak ayat yang mendukung ini ya, tapi kita harus yakin di dalam iman kita ini bahwa ketika kita ini mempunyai satu kebenaran dalam dan kebenaran yang didasari oleh iman, kita ini diberikan satu akses masuk untuk mendekati Tuhan. Nah, coba nanti kita ini kan semua belajar ya di dalam worship ini. Jadi kenapa sih kita ini diberi akses masuk untuk mendekati Tuhan?
Sedangkan orang lain itu sampai berusaha sampai jungkir balik ya menurut saya itu. Mereka tetap tidak bisa mendapatkan privilege untuk mendekati oleh Tuhan itu di dalam tahta kudusnya itu. Nah, saya terus mengajak teman-teman ini untuk setia, untuk tetap melakukan apa yang benar itu, terus mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan, yang mana di dalam iman itu kita menemukan mutiara-mutiara, yaitu kebenaran dari Tuhan itu, yang tidak akan pernah kita dapat di tempat lain. Amin ya teman-teman ya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk bisa senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi harapan kita, bahkan mimpi kita, itu Tuhan tahu, dan itu semua ada di dalam tangannya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu menesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di
ditemukan di mana-manapun, di tempat lain selain daripada tahta suci-Mu ya Tuhan.
persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semua yang milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau tempat jawaban. Tempat jawabanku. Hanya Engkau Yesus, dan tiada yang lain. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya kebenaran.
katakan Yesus adalah Tuhan, jalan dan kebenaran yang memberi keselamatan. Haleluya, hanya Engkau Yesus dan tiada yang lain. Terima kasih.
yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku
pujikan ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Berkati
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena ku berpengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup,
untuk melakukan mukjizat-Mu untukku. Melakukan mukjizat, ingin melakukan mukjizat di dalam Engkau yang berkuasa, karena salib-Mu Tuhan, aku menjadi satu, menjalani hidup ini Tuhan, dengan kemenangan Tuhan, dengan menyatakan mukjizat-Mu karena salib-Mu. Karena salib-Mu kami yang dulu berhilang dapat ditemukan. Oleh karena salib-Mu kami yang dulu buta dapat melihat kembali. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, kami yang dulu jahat dan harusnya yang mendapat celaka, tetapi diselamatkan. Oleh karena salib-Mu, karena salib-Mu, kami yang dulu bersalah dan banyak melakukan segala macam dosa yang harusnya kami yang mendapatkan hukuman yang kekal. Tapi anak anugerah-Mu, karena salib-Mu Tuhan, kami mendapatkan kebenaran dalam-Mu Yesus. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, kami mendapat hidup, mendapatkan anugerah dan mukjizat-Mu. Oleh karena salib-Mu, karena salib-Mu, haleluya. Mari kita sembah Dia. Dia ada di antara kita. Sembah Dia. Nyatakan sesuatu kepadanya. Dia bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang dekat. Dia
Terima kasih Tuhan, kesempatan malam hari ini kami boleh diperkenankan untuk mendekati Engkau ya Tuhan. Kami boleh merasakan kedekatan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami ekspresikan ini merupakan kecintaan kami padamu ya Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi hal yang menyenangkan bagi Tuhan di tempat tinggi, di tempat maha kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak. Bagus. Teman-teman semua diberkati. Amin ya. Amin. Amin. Ya, sebelum kita nanti yang mendapatkan sesuatu kita sharingkan bersama ya. Saya mau nanya teman-teman nih. Minggu yang lalu itu nggak sengaja sih ya. Saya tidak sempat membuat ini ya, capture syair lagu ini ya, lirik lagu. Nah, kemarin jadi kita bisa tidak pakai memperhatikan teks lagu, tetapi menurut saya juga mungkin ada baiknya ya, bahwa kita bisa konsentrasi lebih, tidak pada melihat pada teks, tetapi lebih konsentrasi pada penyembahan kita. Mungkin kata-katanya ada yang sebagian yang tidak ingat, tetapi intinya tahu ya, kita ketika menyembah itu kita merasakan kita sedang berada dekat dengan Tuhan gitu. Nah, kemudian kalau tidak ada teks begini, maka tampilan di Zoom ini bisa seperti ini ya, full gitu ya. Ada masing-masing bisa kelihatan begini kalau dibuka videonya ya. Nah, saya mau nanya ini kepada teman-teman semua ya. Kalau tanpa teks ya, misalkan untuk next time berikutnya nanti tanpa teks, tapi video dibuka semua, nyaman nggak kira-kira teman-teman? Saya minta masukan nih. Karena kalau saat ini saya lihat sebagian besar ditutup ya videonya ya. Mungkin sebagian ada yang karena sinyalnya kurang kuat ya. Tetapi intinya adalah apakah kalau tanpa teks lalu kita bisa bertatap muka, kita bisa buka video, kita bisa tampilkan bersama-sama di dalam
ini namanya mode galeri ya, kalau di Zoom itu. Kira-kira teman-teman milih yang mana? Seperti biasa pakai teks atau tanpa teks aja, tapi kita bisa bisa saling bertatap muka begitu. Mari silakan kalau ada yang mau berpendapat. Mungkin kalau udah Pak Hartono. Gimana? Ini bukan cuma ngasih masukan. Kadang Gimana bukan? kalau ibu-ibu sih kayak saya kadang sama nyambi maskeran, nyambi apa udah malam. mukanya kan. Tapi ya enggak tahu yang lain. Kadang nyambi udah ini mukanya udah benar-benar yang hampir mau istirahat. Oke. Terima kasih bukan untuk masukannya ya. Jadi ada yang merasa lebih nyaman kalau tanpa video gitu ya, Bu, bukan ya, karena bisa ya sambil melakukan kegiatan yang lain ya. Ya, Mari yang lain bagaimana? Kalau yang lain bagaimana? Bu Lili Setiawan bagaimana, Bu? Kalau saya ya seneng ya Pak, kalau semua bisa kelihatan gitu dalam penyembahan itu kita bisa saling mentransfer begitu. Nah, impartasi ya. Gitu ya. Iya. Tapi mungkin karena kemalaman, jadi kadang-kadang apa yang disampaikan mungkin itu mungkin juga menjadi alasan juga. Tapi intinya tadi ini coba saya pertegas ya. Bu Lili tadi mengatakan bahwa sebenarnya dengan bertatap muka buka video itu lebih kita bisa menikmati membantu kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam worship gitu ya. Hanya mungkin karena waktunya ya, kita worship kita ini kan mulai jam 9 gitu, jadi ya bagi sebagian itu ya karo cepat-cepat mau tidur gitu ya. Ya. Tapi kalau misalkan jam 7 gitu mungkin lebih lebih nyaman kalau dibuka gitu ya videonya ya, gitu ya Bu Lili ya. Iya. Ya, terima kasih masukannya Bu Lili. Ayo Bapak-bapak sekarang. Bapak-bapak bagaimana? Teksnya disimpan dulu biar kelihatan wajahnya Pak Hartono. Loh. Oke, sorry. Oke, ya. Sorry, belum. Ya. Atau mungkin mau dibikin lebih awal juga nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya ada yang minta lebih awal. Zoom-nya kan sekarang mungkin tidak sesibuk. Ya, betul. Ya. Tidak sepadat dulu ya Pak, bagus ya. Iya. Ya, ini belum sampai ke situ ya. Kalau merubah jam nanti ditanyakan lebih banyak lagi gitu ya. Karena ada yang itu ada REVP-nya 9 sudah. Oh iya, ada REVP-nya itu. Pak Heng. Nanti Pak Heng. Oh iya nih Pak Heng. Pak Heng, monitor enggak? Monitor, Pak. Bagaimana Pak Heng? Bagi rata aja, Pak. Apa? Bagi rata saja. Maksudnya bagi rata Pi? Ya, bagi rata aja semuanya. Sama-sama, Pak. Bingung. Enggak, maksudnya ini kan loh, baru Pak, bagus itu loh. Kalau videonya dibuka itu ada nilai plus, tapi juga ya ada yang merasa kurang nyaman gitu ya. Nah, ya, seperti tadi kata Bu siapa tadi?
Bukan. Bukan, Bukan. bukan. Maaf, bukan. Iya, kadang kan ada ibu-ibu yang sudah maskeran ya, bukan ya? Mukanya bopeng. Mukanya udah putih semuanya loh, tinggal matanya aja. Iya. Jadi memang kadang-kadang ada yang lebih nyaman dengan tidak membuka video. Saya juga kadang-kadang lebih nyaman tidak membuka video karena kalau membuka video itu harus standby terus ya. Itu Pak Hartono. Jadi masing-masing punya privacy lah. Mau dibuka boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau dibuka ini kan ketok ganteng ya Alah kan. ngono. Apa bagus ora ketok kok kon ngetok ya. Ngono iki. Lah nek aku tak buka videone sing ketok ming gitare. Lah ya iku. Ya, enggak apa-apa Pak, asal yang penting nyaman aja, terus jangan ada yang tersinggung kalau nggak membuka video gitu. Ya, jadi maksudnya Pak Heng bebas saja ya, mau dibuka, Iya, Pak. monggo. Kalau yang nyamannya ditutup ya jangan jangan merasa terganggu Ya, jangan merasa tersinggung gitu loh Pak. Yang penting worship gitu ya Pak ya. Ya, yang penting ikut worship, ikut menikmati hadirat Tuhan itu kan lebih enak. Ya. Saya kira dibuka itu kan tidak harus lihat wajahnya. Mungkin diarahkan ke tembok enggak apa-apa atau ke mana gitu. Ya padha wae to ya. Coba ya. Ya padha wae dibuka ora ndak kelihatan mukanya ya padha wae ndak usah dibuka kan sama aja ndak kelihatan mukanya juga. Tapi tentang teks ya, tentang teks lagu itu apakah memang dibutuhkan atau sebenarnya malah mengganggu? Mari Bapak Ibu. Untuk teks sih sebetulnya ini ada dua Pak. Di dalam worship itu kan ada yang menikmati dengan tutup mata, kadang udah hafal dengan lagunya, itu jadi teks itu nggak diperlukan. Tapi ada yang suka ngikut dengan lagu-lagunya itu juga teks sangat diperlukan. Kadang syairnya kan nggak hafal, jadi itu juga masing-masing juga sih. Jadi boleh ada, boleh enggak. Nenek saya si teks Pak. Ya, mungkin yang lain bagaimana tentang teks? Apakah masih diperlukan atau justru lebih nyaman kalau nggak usah pakai teks saja supaya bisa sudah hafal gitu ya? Kalau saya sih gini ya Pak, jadi karena kita ini lewat Zoom, kalau itu diperlihatkan wajah, itu kita bisa saling berinteraksi gitu ya, menurut saya itu. Nah kalau masalah teks, saya setiap minggu itu saya mesti share di grup ya. Ya cuman kalau teman-teman yang tidak masuk di grup worship kan memang tidak pernah ngerti ya. Tapi saya selalu share lagu. Bagus iki ya bar nyanyi terus videonya orang dibuka ngono kok. Ya toh? Ya tak buka iki. Lah ya ngono iku lho. Bendara ora anu iki, ora iso turu dan gue ya. Aku wis tangi lho. Ya, artinya kalau ini dibuka itu kita bisa saling berinteraksi walaupun kita jauh gitu. Kalau Pak Heng menuntut saya buka, minggu depan nanti saya buka. Dua minggu lagi. Kalau minggu depan kan onsite soalnya harus datang. Nggak bisa pakai topeng ya toh. Ya, oke. Saya kira teman-teman semua sudah mendengar ya bahwa masing-masing punya kenikmatan menikmati worship sendiri-sendiri ya. Ada yang
menutup mata, sudah lagunya ya sudah seapale dia. Tapi ada juga yang butuh memperhatikan teks ya. Ada yang merasa nyaman justru kalau bisa bertatap muka, ya. Tapi ada juga yang ya karena udah malam atau karena juga apa namanya itu memang juga punya kegiatan yang lain, jadi udah kadang-kadang buka boleh, tutup juga jangan merasa lalu kenapa ditutup gitu. Jadi ya oke, ini buat masukan buat kita ya. Jadi tentu kita ingin kita semua yang terpenting itu bisa mengikuti worship ini dengan sepenuh hati ya, dan mendapatkan sentuhan perjumpaan dengan Tuhan itu yang jauh lebih penting. Mau teksnya ditampilkan itu nyaman atau tidak ya biarkan masing-masing merasa bagaimana. Kalau saya sendiri teks itu penting ya, karena meskipun saya sudah hafal pujian itu, tetapi ketika worship itu kadang Tuhan itu mengingatkan, suruh saya buka lagi, saya memperhatikan lagi begitu. Dan kalau ada teksnya sangat membantu gitu, karena itu ada beberapa bait ya panjang gitu, jadi saya bisa lebih mudah gitu. Maka setiap kali kadang Pak Bagus itu menambahkan lagu gitu, saya cenderung untuk tak ketik lagi. Tidak mengganggu buat saya karena justru itu membuat saya lebih bisa memperhatikan apa Tuhan yang ingin saya perhatikan di dalam worship itu. Ya, tetapi masing-masing tentu punya Tuhan punya cara sendiri ya untuk setiap kita itu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu kalau belum sempat berpendapat pada saat ini malam ini bisa ini nanti yang belum masuk di grup lebih baik nggak keberatan ya kalau saya masukkan di grup ya. Nanti jadi bisa tulis saja di grup, saya lebih nyaman begini. Nah, nanti tentu kita akan coba apa ya, ramu ya masukan-masukan ini sehingga kita bisa mencoba untuk memberikan menyajikan satu acara worship yang lebih nyaman buat kita semua dan kita bersama ya. Baik, lalu juga tentang jam. Ya, kita tadi ada yang menyinggung tentang apakah baiknya kita ajukan ya jam 8 atau jam 7. Monggo nanti silahkan, nanti saya akan coba di grup ya bikin semacam discuss begitu. Yang kita harapkan adalah setiap kali ada lontaran diskusi begitu, tolong memberikan masukan ya supaya kita tahu apakah kita perlu merubah waktunya atau ya tetap seperti ini aja. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk dalam sharing aja langsung, waktunya sudah 10:30. Mari Bapak Ibu yang malam ini mendapatkan khusus sesuatu dari Tuhan, monggo silahkan di-share buat kita semua. Untuk mulai mungkin jam 8 lebih baik, Pak. Lebih awal lebih baik. Jam 8. Nanti di grup ya. Malam ini kita waktunya tinggal paling 30 menit. Tapi aku belum masuk grup ya. Loh, belum ya? Sih? Waduh. Kok kewanen ora mlebu grup iki? Ora ya. Waduh. Kok kewanen kabeh iki do ora mleboke grup iki piye? Iso kualat nih. Aja ngono ya. Grup nanti ini bisa pagi. Banget deh. Bisa pagi deh. Nanti kita masukkan ya. Mungkin ada sebagian yang saya belum tahu nomornya. Tapi ya sebisanya nanti saya masukkan ya. Baik, siapa yang mau sharing mendahului? Kayaknya Bu Lili itu, Bu. Pak. Ya, Bu Lili sudah siap kayaknya itu ya. Mari, Bu. Mari, Bu Lili. Dibuka dulu mic-nya. Mungkin dilewatin dulu Pak Hartono. Mau dilewatin ya. Iya.
Mari, yang lain. Pak Heng. Paling itu cuma penikmat ya Pak. Nah, penikmati aku tuh diceritake loh. Nikmat ya wis, yang ngono iku. Nah, Kayak Pak Bagus saya guyu ana ngerti nek wis nikmat ngono. Apa kayak ngombe kopi apa wingi sing nganggo jinten ya? Aku wis suwe Pak. Aku tuntai Pak. Ya buat memang apa yang sudah kita terima, kita lakukan selama worship itu memang buat saya sih sangat memberkati Pak. Karena kita bisa begitu merasa dekat dengan hadirat Tuhan sehingga mungkin kita bisa menerima atau bisa berkeluh kesah dengan enaknya Pak, seperti kita berkeluh kesah dengan mama papa, dengan saudara-saudara. Nah, itu yang kadang di dalam worship itu buat saya sih nikmat sekali Pak. Bisa omong-omong, bisa mengeluarkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Nah, di dalam worship itu kan ditambah dengan syair-syair yang mungkin berkesan dan menyentuh hati. Itu yang kadang saya rasakan, Pak. Demikian, Pak, dilanjut. Amin. Terima kasih Pak Heng. Mari Bu Lili. Yang pasti Pak Hartono itu tahu ya, dari dulu tuh saya hobinya itu cuma ujian begitu ya. Sampai Pak Hartono bilang beli tip bonus mobil begitu. Jadi nomor 1 itu saya selalu menyanding itu puji-pujian itu tuh dalam hati itu sudah tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita walaupun kadang-kadang pas mengalami masalah. Seperti pujian tadi yang Bapak Bagus sekeluarga nyanyikan, Bapa pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu, dan kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaranmu Bapa. Jadi saya senang sekali masuk di dalam hadirat Tuhan itu bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Sehingga saya merasakan untuk ingin menyenangkan hati Tuhan itu ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan, kebenaran Tuhan itu benar-benar terbuka. Sehingga hati saya tuh pengen selalu itu ada roh belas kasih, ingin selalu melihat setiap orang itu dengan hal-hal yang positif, sehingga hati itu meluap-luap dengan damai sejahtera, sukacita, itu membuat hidup itu menjadi semangat. Melalui pujian, melalui worship itu sungguh-sungguh itu kesukaan saya. Mungkin Pak Hartono itu sangat mengerti kalau saya tuh hobinya itu ya mendengarkan pujian itu. Di situ tuh bisa terbenam sekali, bahkan dapat berkat, dapat mujizat itu lewat pujian. Itu aja Pak yang boleh saya sampaikan gitu. Amin. Amin, 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 amin. 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 Iki Ya. Pak Edun ndi ya? Do. Hilang, Pak. Bapak Ibu yang lain. Biasanya Ya. kok Yong itu, Pak. Mana Pak Yong nih? Ah, Pak Yong. Lewat sih, lewat. Nah, lewat. Kalau tiru-tiru Cik Lili ya lewat sih. Pak Budi. Ya itu apa ki kadang-kadang anu. Piye kok Yong? Iya, Dapat Bagus. sesuatu.
Ya hari ini itu hanya anu aja, mengalir aja. Oh, Rasanya enak gitu aja. oh. Cuman itu. Ya, enak iki piye kaya Pak Eng mau diceritake to enake piye? Lah yo yang mengalami damaian, kedamaian dalam hati. Ya, itu tadi. Ya itu bagus. Ya, punya pengalaman bersama Tuhan melalui worship gitu. Kira-kira dulu ya boleh yang dulu. Itu aja bagus. Rugi loh kalau nggak mau share itu. Karena kebenaran itu kan harus disampaikan. Tadi saya di awal kan bilang bahwa di dalam perjalanan rohani kita ini akan juga Tuhan berbicara tidak melalui firman-Nya tapi langsung ngomong sama kita. Dan kalau kita percaya terhadap apa yang dikatakan itu, kita dianggap sebagai satu kebenaran. Kan pada kitab Kejadian itu kan ketika Abraham didatangi Tuhan melalui mimpi itu kan dijanjikan punya keturunan yang sangat banyak. Padahal dari fisiknya mungkin sudah dalam hatinya juga mungkin Abraham juga menyadari ya keterbatasannya. Tetapi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham itu tetap percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu bisa pasti terjadi, dan hal itu dianggap sebagai satu kebenaran oleh Tuhan. Dan yang menarik adalah apa yang dialami oleh Abraham itu melalui mimpi ya, Tuhan berbicara ya. Dan karena Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa ya, bukan Tuhan yang biasa-biasa saja. Kalau Tuhan yang biasa-biasa saja, kalau sakit perut doanya gini, kalau sakit kepala doanya gini. Tapi kan Tuhan itu bisa pakai segala macam cara untuk menjawab doa kita, untuk menjawab setiap pergumulan kita. Itu loh Kohyong. Jadi yang namanya kebenaran jangan ditutupi bantal, gitu Kohyong. Ya. Masih ada Pak Roden ini. Halo? Pak Roden. Pak Roden masih monitor. Nah, mari Pak Roden. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Salam. Wih, kok ditutup lagi? Mic-nya dibuka dulu Pak Roden. Oh ya, halo. Ya Pak. Kepencet. Temanya apa ya Pak? Masalah pujian ya Pak? Ya, selama worship ini Pak Roden merasakan bagaimana? Ini kok ke belakang sebentar. Kameranya mana sih? Kamera. Sebentar Pak. Ini sudah terbuka tapi menghadap yang lain ini. Oh iya. Nah, Iya Pak. ini Laptop. Ya, apa namanya, masalah praise and worship. Tadi Bu Lili bilang kesukaannya memuji Tuhan, Pak Bagus bilang, oh adem kalau dengar firman Tuhan. Nah sebenarnya kalau masalah puji-pujian kita mesti belajar dari satu tokoh di Alkitab namanya Daud ya. Dia dari muda itu udah nggak ada yang ngajarin, padahal mungkin dia lihat orang tuanya ya,
Tapi dia sambil menggembala kambing, istilahnya sambil dia bekerja, dia bisa memuji Tuhan. Dia di mana dia selalu ingat Tuhan, bahkan dia tulis di Mazmur luar biasa. Bukannya dia nggak mengalami juga cobaan. Kalau kita lihat cobaannya Daud itu, bahkan dia sampai diuber-uber mau dibunuh. Kita mungkin belum separah itu ya, tapi saya memaksa diri saya untuk tetap ada puji-pujian dalam kehidupan saya ya, karena kita mesti sadar kita diciptakan sama Tuhan itu tujuannya nggak ada tujuan lain. Tuhan menciptakan manusia tuh untuk bisa memuji dan menyembah Dia. Tapi Tuhan maunya seperti apa? Dia bisa aja menciptakan malaikat yang kayak robot cuma untuk menyembah Dia, tapi enggak. Tuhan menciptakan manusia tuh dibilang lebih tinggi dari malaikat supaya dengan kesadaran penuh kita tuh senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita senantiasa ada puji-pujian, mezbah keluarga dalam kehidupan kita ya. Luar biasa kita kalau tahu kalau bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian. Tuhan menciptakan kita, tujuannya cuma satu. Dia ingin kita dengan kesadaran kita datang sama Dia untuk memuji, menyembah Dia, membangun hubungan. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan itu kita ngerasa yang tadi Pak Bagus bilang, adem ayem, yang Bu Lili bilang, saya pengen dengarnya, pengen terus nyanyi, ya karena itu memang DNA kita ya. Pujian dan penyembahan itu kita seolah-olah balik ke tujuan kita untuk apa kita diciptakan. Gitu, puji nama Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya juga. Semua orang saya yakin kita selalu naik turun. Naik turun sampai saya ngerasa, aduh kok berat banget beban saya ya. Kadang-kadang saya sampai nggak bisa tidur. Kadang-kadang malam-malam saya kebangun cuma keingat masalah lagi. Kebangun keingat masalah lagi. Sampai akhirnya udahlah Tuhan, kalau Tuhan sengaja bangunin pagi-pagi, saya udah nggak mau minta apa-apa lagi. Udah saya cuma datang, berlutut, memuji, menyembah Tuhan aja deh. Udah saya nggak mau pikirin masalah saya, Pak. Salah saya ya biarin, saya udah serahin ke Tuhan. Waktunya saya memuji, menyembah Tuhan. Dan itu menjadi, kadang-kadang jadi habit ya. Jam 2, jam 3 pagi bangun. Cuma memuji, menyembah Tuhan aja setengah jam, ya udah tidur lagi. Seperti itu, dan itu bukan cuma membuat kita berpikir positif ya, tapi juga Tuhan tuh membuat pintu-pintu yang kita pikir nggak mungkin itu terbuka. Luar biasa ada. Itu yang dibilang ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Nah, kita kadang-kadang diizinkan Tuhan menghadapi masalah-masalah seperti itu supaya apa? Supaya menjadi kesaksian buat kita. Kadang-kadang kita dengar pujian, kita bisa nangis loh. Gitu, saya bisa nangis dengar pujian, suka-sukamu Tuhan. Yang penting hidup kita sudah ditebus oleh kuasa, sekarang hidup kita bukan kita lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan disenangkan, namanya dimuliakan, suka-sukanya Tuhan. Tapi bukan tiba-tiba saya nangis begitu, karena saya punya pengalaman sama Tuhan. Itu yang selama ini kakak saya suka bilang, kamu harus mengalami Tuhan. Kamu harus punya kesaksian pribadi. Kamu harus merasakan betapa baiknya Tuhan. Oh iya, dengan saya mengalami masalah-masalah dalam hidup, terus saat kita nggak bisa turun tangan lagi, kita ngangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Dan di situ kita ngerasakan luar biasa betapa baiknya Tuhan. Gitu. Kalau hari ini juga saya di sini masih siang ya, puji Tuhan. Saya lagi ada di Philadelphia ini, Pak Hartono. Oh. Iya, di sini baru jam 12 kurang 15 siang. Gitu, ini pun semua berkat Tuhan ya, kita nggak pernah
juga punya planning mau ke Amerika gitu, karena istri saya memang kerja di sini, terus dia rencana mau bablas katanya, karena visanya dia habis, dan dia bilang di Indonesia juga masih krisis, dan ternyata di Amerika sini juga sedang krisis ya. Gitu. Terus tiba-tiba aja kemarin ya Tuhan kasih berkat sehingga saya sama anak saya yang kecil tuh bisa berangkat ke sini. Sebenarnya banyak hal kalau mau disaksikan. Ini saya berangkat sama anak kecil, nanti di imigrasi ditanyakan mamanya kemana, itu jadi persoalan yang lain lagi. Tapi sebelum pesawatnya begitu mendarat, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah bawa saya sejauh ini, saya percaya di imigrasi pun kita pasti dilewatin sama Tuhan. Karena kalau di imigrasi nggak lewat itu, udah kita cuma nyobain bandaranya doang, terus kita dipulangin. Gitu. Dan puji Tuhan, semuanya tuh Tuhan sudah atur, mulai dari tiketnya. Saya coba berangkat ke Jakarta, cari di travel fair, tiketnya mahal-mahal. Ya udahlah, saya kembali ke Jogja, saya iseng-iseng buka, loh kok pas dapat tiket murah. Udah saya klik, akhirnya kita bisa berangkat. Terus di imigrasinya juga kita ditanyain mau berapa lama, bawa uang cash berapa, mau kemana aja. Ya udah, saya cuma jawab aja seadanya. Cuma 3-4 pertanyaan begitu, totalnya kita disuruh lewat, silakan katanya. Welcome to America. Wow, luar biasa. Bahkan mereka lupa supaya saya di scan jarinya. Biasanya sidik jari. Ini sampai terlewat. Kita langsung disuruh lewat aja. Ya udah, kita lewat aja. Makanya dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, ditambah lagi lagu-lagu sekarang luar biasa ya, Tuhan kasih apa namanya, kasih kepada pengarang-pengarang lagu yang sekarang tuh luar biasa. Dimana kita kalau dengar lagunya, oh iya ya, itu kok kayak gua banget gitu. kayak lagu itu tuh pas banget buat hati kita. Jadinya kita jadi cengeng kalau di hadapan Tuhan. Jadi itu aja, Pak Hartono, Pak Heng, sharingnya malam siang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pak Roden. Wah, sharingnya bagus sekali menurut saya ya. Jadi memang dulu ya, kalau saya tuh memperhatikan begini ya, kalau kita itu worship atau ikut retreat atau sedang dalam ibadah gitu ya, lalu ada pertanyaan misalkan, berani nggak sekarang mulai doa pagi, kita komitmen yuk bangun pagi. Rasanya kalau lagi dalam suasana seperti itu tuh mudah sekali kita mengatakan, oh ya itu harus sungguh-sungguh gitu sekarang gitu ya. Tapi setelah keluar dari situ, selesai retreat atau di luar selesai worship atau ibadah, waduh ternyata ya enggak mudah ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu merasakan itu enggak. Itu yang saya rasakan dulu gitu ya. Nah, tadi Pak menarik ya, Pak Roden mengatakan tentang pergumulannya sampai kemudian Tuhan membangunkan malam atau itu dini hari ya, subuh ya. Lalu sampai pada waktu dia mengatakan, udahlah aku enggak minta apa-apa lagi sama Tuhan. Aku hanya mau memuji, aku mau menyembah Tuhan. Saya juga menemukan hal seperti itu di dalam firman Tuhan ya, Ibrani 4 itu tentang apa yang disediakan Tuhan itu, tempat atau tempat perhentian ya. Tuhan itu memberikan kita tempat perhentian. Nah, kalau dulu yang saya tadi sharingkan itu ya, pada waktu dulu itu
Saya hanya merasakannya pada waktu saya ibadah atau worship atau retreat. Setelah itu nggak lagi gitu. Kenapa? Karena saya lupa untuk masuk di tempat perhentian itu. Saya kurang berjuang. Saya masih banyak sekali mengandalkan pada kemampuan berpikir saya, koneksi saya. Oh, aku nanti akan pakai jalan ini atau minta tolong kepada si A, si B gitu. Jadi saya tidak atau belum sungguh-sungguh rest in the Lord. Ya. Padahal Tuhan di dalam Ibrani 4 menyediakan tempat itu. Tetapi kita harus berjuang. Gitu. Kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Nah, ketika kita dikatakan masuk dalam tempat perhentian Tuhan itu bagaimana? Ya udah berhenti. Dan sangat menarik tadi Pak Roden mengatakan, ya udah aku sekarang nggak minta-minta lagi. Udah Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sudah melakukan hal yang baik dalam hidup saya gitu ya. Kalau Engkau saat ini membawa aku dalam kehidupan seperti ini, aku percaya Tuhanlah nanti yang akan buka jalan buat saya. Aku tidak akan kekurangan, aku tidak akan ditinggalkan dan seterusnya sesuai janji Tuhan itu. Nah disitulah kita merasakan satu tempat perhentian Tuhan itu. Nah worship kita itu adalah melatih kita dalam perjuangan kita untuk masuk ke tempat perhentian. Janji Tuhan itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di dalam Ibrani 4 ayat 34, Kejadian 2 ayat 2. Itu sangat memberkati buat saya dan saya sedang dalam tahap itu ya, berjuang untuk masuk di dalam tempat perhentiannya Tuhan. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit kalau ada yang mau menambahkan. Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, saya kembali ke Pak Bagus. Mari Pak Bagus. Iya, menarik ya tadi ya disampaikan Pak Roden ya. Dan saya di awal kita mulai worship itu, saya juga mengatakan bahwa kita ini sudah dalam satu hari ini sudah terlalu banyak minta ini, minta itu sama Tuhan ya. Bagaimana kalau worship ini tidak minta-minta sesuatu gitu ya. Jadi cobalah menyediakan waktu 1 jam saja. Itu pun hanya 1 minggu sekali kalau kita ketemu gini ya. Nah, bagaimana 1 minggu itu dalam 1 jam aja kalau tidak bisa efektif gitu. Pertanyaannya yang mendasar adalah bagaimana di hari-hari di luar Rabu kan gitu ya. Pertanyaannya kan itu. Dan saya masih ingat bahwa sebelum saya diajakin Pak Hartono di worship ini, saya sempat bikin flyer itu ya. Jadi menjelang COVID itu. Saya ngajak-ajak share beberapa kali di grup untuk ayo biasakan memuji Tuhan 1 hari minimal 1 lagu. Saya masih ingat betul itu bahwa dorongan itu saya didorong oleh Tuhan untuk ikut share di teman-teman. Saya nggak tahu bahwa akhirnya saya diajakin Pak Hartono beneran itu worship gitu kan. Jadi saya tidak ngerti. Sampai malam ini pun saya masih merenungkan itu. Jadi biasanya Tuhan kalau punya tujuan itu nggak pernah diceritakan di awal gitu kan. Kita harus melalui dulu, harus berproses dulu. Itu sepengetahuan saya loh ya. Nggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman yang lain. Pengalaman saya itu tidak pernah tujuan itu diceritakan di awal tujuannya, tapi berjalan dulu, ikuti prosesnya, baru nanti kita akan tahu tanpa Tuhan kasih tahu ke kita.
kenapa kok harus lewat sini, kenapa kok nggak boleh lewat situ, gitu kan. Tuh. Ya, apa, di dalam worship ini sebetulnya kita diajar untuk bisa datang tanpa hanya bersimpuh aja, nggak usah ngomong apa-apa. Gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Walaupun kita mendekati Tuhan dengan cara memuji Dia. Itu aja Pak Dono. Nah, terima kasih Pak, bagus. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup ya. Oh ya, untuk worship minggu depan, Rabu tanggal 19 April ya, kita adakan secara onsite ya. Bulan lalu sudah, bulan ini tanggal 19 ini, mungkin minggu depannya lagi, tanggal 26 itu ada enggak Pak? Bagus. Masih liburan enggak ya? Sudah enggak ya? 26 sepertinya enggak Pak. Nanti dikabarin lagi. Ya, harusnya sudah enggak liburnya sampai tanggal 25 kok saya. Jadi kita tanggal 19 akan mengadakannya onsite mulai jam 6:30 malam ya. Tempatnya sama dengan yang dulu ya, di Geraha Kusuma Karya, Jalan Tata Bumi Selatan, lantai 3. Ya, tapi nggak usah khawatir ya. Lantai 3. Ya, lantai 3, tapi tangganya lebar jadi nggak terlalu berat. Bu Lili Setiawan. Saya, Bu. Nah, besok kalau mau berangkat sama Bu Yeni sama saya mungkin dari samper-samperan aja bertiga. Soal malam loh itu. Iya, betul. 6:30 sampai kalau yang lalu jam 9 ya. Jam 9. Nah, jadi nanti disediakan snack sama minum. Silakan mengajak teman-teman siapa saja yang rindu untuk worship ya. Bulan lalu yang hadir 38 Bapak Ibu ya. Saya enggak tahu bapaknya berapa, ibunya berapa, tapi totalnya 38. Jadi kita berharap nanti minggu depan masih belum terlalu repot, kan liburnya tanggal 21 kalau nggak salah ya. 19 itu masih bisa ya kita mengadakan onsite. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapak yang di surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan hadir dan menyapa kami satu persatu. Kami terus mau belajar Tuhan, kami mau terus masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, berusaha untuk kami ada di dalam tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Sehingga melalui worship ini Tuhan, hidup kami diperbarui, hidup kami diribut lagi setiap hari Tuhan. Hal-hal baru yang Tuhan sediakan. Dapat kami jalani, dapat kami miliki Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi sama lagi dengan dunia ini Tuhan. Tetapi kami boleh mendapatkan anugerah-Mu hari demi hari Tuhan. Hidup kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan gambaran anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami terus memohonkan berkat-Mu buat khususnya Pak Bagus, buat Bu Feli juga dan Ubri. Tuhan memberkati mereka Tuhan, Tuhan terus mengurapi sehingga setiap saat mereka yang harus mempersiapkan untuk worship berikutnya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun dan memimpinnya Tuhan. Engkau melimpahkan berkat-Mu Tuhan. Tidak ada kekurangan apapun yang mereka perlukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Menjadi saksi-Mu
juga menjadi berkat bagi orang-orang yang rindu untuk worship ini. Tuhan, juga satu persatu kami yang hadir malam hari ini, Tuhan, Engkau memberkatinya, Tuhan. Kami semakin diteguhkan lagi, Tuhan, melalui setiap worship yang kami ikuti, Tuhan. Perjumpaan kami dengan Tuhan itu kan menjadi perjumpaan yang mengubahkan, memulihkan, menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan berpisah, kami akan beristirahat Tuhan. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, roh kami sepenuhnya di dalam anugerah-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami pemulihan sepanjang malam ini, supaya besok kami boleh bangun dengan sesuatu yang baru, dengan anugerah yang baru untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, Amin. Selamat malam. Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Selamat Pak. istirahat. Ya, Kita terima bisa kasih. hadir ya nanti ya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Selamat siang yang di Philadelphia, Pak Roden. Salam Oh, di keluarga ya. Amerika nih. Selamat semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan semuanya. berkati semuanya. Makasih Pak Hartono. Terima kasih Bu Terima kasih Lili. Pak Har. Ya, kita Oke. tutup ya. Ya. Bukan, selamat istirahat. Terima kasih Bu Lili, sama-sama. Selamat malam Iya. semuanya.